Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A Praktikum Proses Manufaktur. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Dinda Zulmarihana, NIM 2019-01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin fresh. Mesin fresh atau milling machine merupakan salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan datar, sisi tegak miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau atau milling atau cutter. Dengan ini, suatu mesin perkakas yang mengerjakan benda kerja menggunakan pisau atau pahat fresh berputar pada poros utama mesin dan benda kerja dihantarkan ke pisau tersebut, baik dalam arah horizontal, melintang maupun vertikal. Dan karakteristiknya yaitu yang pertama ada bentuk sama dengan pisau jari pada umumnya, yang kedua pada umumnya sebagai finishing, yang ketiga panjang sisi potong muka tidaklah sama, yang keempat diameter cutting tool berkisar 0 sampai 0,25 hingga 30 mm. Yang kelima memiliki gagang silindris maupun konus dengan diameter sisi potong 0,25 hingga 63 mm. Yang keenam, cutter finishing tidak beralur dan sisi potong muka berbentuk lancip. Yang terakhir ada cutter rolling, memiliki alur pada sisi potong bagian samping dan chamfer pada ujung sisi potong. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lili Yulianto, NIM 2019-01-2007 dari kelas Teknik Industri A. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin milling. Yang pertama adalah base atau alas mesin. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai pondasi atau mesin milling. Yang kedua adalah badan atau kolom mesin. Fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Yang ketiga adalah lutut atau keni. Pada bagian ini mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Satu dari ekor tersebut berpasangan dengan sadel. Yang keempat adalah sadel. Untuk bagian ini terletak di atas meja mesin dan lutut atau keni. Yang kelima adalah meja mesin. Meja ini mempunyai fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengefreezan. Yang keenam, lengan. Berfungsi sebagai tempat pendukung untuk aber yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Yang ketujuh adalah spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di antara bagian mesin milling lainnya. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini. Yang ke-8 adalah arbor. Bagian ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Yang ke-9 adalah arbor support atau pendukung arbor. Mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. 10. Milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin fresh vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. 11. Ram. Bagian padelengan yang menjorok untuk mesin fresh jenis vertikal. 12. Motor penggerak. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. 13. Handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual. 14. Pisau fresh atau milling cutter. Mempunyai berbagai macam jenis mulai dari 1 gigi, 4/10 gigi. Semakin banyak gigi maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Purnomo dengan NIM 2019-01-2009. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah setting benda kerja. Pertama, pasang benda kerja yang diketahui diameternya, misalnya diameter 50 mm. Yang kedua, pilih pahat untuk melakukan setting, misalnya pahat rata kiri sebagai T1. Tekan tombol jog, JOG. Yang keempat,
Putar spindle dengan menekan tombol putaran spindle atau pilih putaran sesuai posisi pahat putar kanan atau putar kiri. Yang kelima, geser pahat sehingga menyentuh bagian diameter benda kerja. Kemudian tekan tombol 1 untuk posisi sumbu X. Tulis diameternya benda kerja yang disentuh, misal 50. Enter. Pada layar akan tertulis posisi X 50.000 T1X, yang artinya pahat pada diameter 50 mm dan pahat yang dipilih pahat nomor 1 dan 2. Yang keenam, geser pahat pada bidang di ujung benda kerja dan sentuhkan pahat pada permukaan rata, kemudian tekan tombol K untuk posisi sumbu Z. Yang ketujuh, jauhkan pahat dari benda kerja dan matikan putaran spindle. Dan selesai. Selanjutnya ingin menjelaskan dial indikator. Apa itu dial indikator? Adalah alat pembanding yang banyak digunakan di industri permesinan, terutama pada bagian pengukuran. Dial indikator digunakan untuk mengetes penyimpangan kecil pada bagian datar, bulat, permukaan, lengkung. Fungsi dial indikator. Dalam penggunaannya, dial indikator memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memeriksa kesesaran permukaan, menyetel kesetrisan benda kerja pada pencakam mesin bubut, memeriksa penyimpanan eksentris, memeriksa kebulatan diameter poros, menyetel plat siku, memeriksa penyimpangan putaran beberapa bantalan atau bearing seperti pada poros engkol, memeriksa penyimpangan aksial dari drum roda mobil. Cara menggunakannya yaitu dengan 1. Pasang dial indikator pada dudukan atau magnetic base. Pastikan dial indikator terpasang dengan kencang. Yang kedua, dekatkan sensor pada permukaan yang akan diukur hingga menyentuh permukaan benda. Yang ketiga, gerakan sepanjang permukaan yang diukur. Yang keempat, baca hasil pengukuran atau penyimpangannya. Persettingan cutter. Arbor ditempatkan pada lubang poros kerucut 8, sedangkan ujung lainnya disangga atau ditahan dengan bantalan 1 pada lengan atau overarm. Menunjukkan mesin fresh horizontal dengan 1 pisau mental 5 terpasang pada arbor. Pisau dapat ditempatkan di sepanjang arbor dengan merubah kedudukan kolar atau ring arbor 3, 4, 6, dan 7 yang terpasang pada arbor di kedua sisi cutter. Kolar paling ujung kiri 7 mendukung ujung arbor, sedangkan kolar ujung kanan 3 menahan arbor dengan dikuatkan oleh mur 2 pada ujung arbor. Menunjukkan beberapa cutter yang terpasang pada arbor untuk berbagai keperluan pemotongan sesuai dengan cutter terpasang. Kolar atau ring arbor digunakan untuk memberi ruang cutter atau lebih pada jarak tertentu satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang dalam pengukuran jarak ini operator harus menambah dengan shim yang terbuat dari aluminium atau tembaga di antara kolar tersebut untuk mendapatkan ketelitian jarak penempatan cutter. Posisi cutter pada arbor pisau sebaiknya diletakkan sedekat mungkin dengan ujung poros untuk menghindari pembebanan berlebih ketika sedang pemakanan. Untuk itu diperlukan beberapa cara pemasangan pisau yang tepat pada arbor.